pengadilan akan mengakhiri polemik keaslian ijazah Jokowi. Singkat aja. Enggak, tadi saya mau mencermati pendapat tadi Pak Penasehat Ya, yuk. Kapolri. Masa dipertanyakan mbaknya tadi masalah penetapan tersangka. Ada Singkat aja kriminalisasi. Pak Yo, ini sebagai simpulan. Ya, Ini singkat aja yuk. ya. Jadi penetapan tersangka itu sudah sah secara hukum kalau saya membaca pasal 90 ayat 1 KUHP nasional itu. Minimal ada 2 alat bukti terkait dengan tindak pidana. Lalu tindak pidana yang dimaksudkan di situ perlu diurai untuk lebih memastikan di pasal 90 ayat 3 huruf B-nya. Oke. Mencari uraian singkat perkara itu dari mana? Karena adanya dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Karena itulah ditetapkan mereka sebagai tersangka. Makanya itu sah secara hukum. Sudah sah secara hukum, Michael. Penetapannya. Jadi bukan kriminalisasi. Kemudian apa tadi yang disampaikan oleh Mas Gofur. Sang Haji. Oh, Gofur ya? Ya, Sang Haji, Bang. Sang Haji, Pak. Sang Haji. Pak Sang Haji. Iya. Ya, mengenai singkat aja, Pak, dakwaan jaksa ini, kan itu sebenarnya diserahkan sepenuhnya di dalam persidangan menjadi perwakilan jaksa inilah menjadi Pengendali. Wakilannya Pak Jokowi. barometer ya untuk menentukan bersalah tidaknya. Oke, baik. Coba sekarang dijawab sama Bang Sang Haji, tapi ini singkat saja. Sudah sah kalau kata Pak Binsar? Bukan, Anda mau ngapain surat dakwaan ini kembali. Dengan bersidangnya di pengadilan sekarang, saya jangan diburu-buru supaya konsentrasi. Nah, soalnya ini udah durasi jalan terus Pak Binsar. Durasi jalan terus, ayo. Ya, jadi terdakwa di sini, Waktunya Bang habis. kalau dikatakan tadi tidak mempunyai hak sama sekali, 10 kan? karena dikaitkan dengan pasal 235 ya, itu betul, tapi terdakwa itu hanya keterangannya berlaku pada dirinya sendiri, tapi di pasal 240 ayat 4 disebut lagi di dalam KUHP. Ya, Singkatnya. sekalipun dia mengakui aku pelaku atau tidak, hakim tidak begitu saja percaya, tetap mengkorelasikan pendapat si terdakwa. Oke, sudah ditangkap poinnya. Bang Sang Haji silakan dijawab singkat. Alat bukti yang saling bersesuaian begitu loh. Lanjut. Baik. Untuk keabsahan penetapan tersangka Mbak Tarigan, ini informasi juga di bola liar, meskipun tadi kami sudah live conference pers di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami sekarang sedang mengajukan permohonan pra peradilan yang kedua. Oh, tidak pernah terjadi ada itu. Untuk menguji sah tidaknya penetapan tersangka dengan pasal 32 Undang-Undang ITE. Dan alhamdulillahnya Pak Binsar, meskipun Pak Binsar tidak setuju, tetapi karena ini menggunakan KUHP baru dan ini adalah kita pertama kali di dalam hukum pidana nasional kita semua harus dijalankan. Oke. Dan alhamdulillahnya permohonan perkara kami itu sudah diregistrasi dan jadwalnya sudah keluar. Baik, sudah ada peradilan kedua. Menurut Anda apa Belum pernah terjadi kita dengar ada peradilan yang kedua. Hebat. Kalau Ini bicara terobosan hukum. pra-peradilan Ini terobosan kedua, hukum. Kita mau menurut menguji hemat saya, itulah pasal upaya 158 KUHP. upaya mengulur-ngulur. Betul. Oh, iya. Ini hanya Kalau terobosan. memang ingin di-challenge kan harusnya kan fokus. Ya. Ini sebelum putus sudah ada masuk lagi. Bayangkan loh, belum putus sudah ada masuk lagi. Hebat Jadi, dong. terpaksa kami melihatnya ini upaya mengulur-ngulur. Namun ya silakan saja, kan gitu kan? Oke. Karena kenapa? Menurut kami adalah mari kita fokus. Dakwaan yang disampaikan oleh jaksa sudah sangat-sangat detail dan komprehensif. Oke. Tinggal kita tunggu aja nanti pembuktiannya. Dan ingat, pengendalinya adalah jaksa. Ya. Jadi nggak bisa dia bilang tadi ada sekian ratus, apa 700 berapa? 709. Bla bla bla, 700 sekian lah. Itu nanti jaksa akan menyampaikan. Mereka bisa menyampaikan apa yang bisa mereka Dan sampaikan. hakim akan memilah. Betul. Dan Bukti hakim itu akan nanti. menilai nanti. Oke, Kan baik. gitu. Coba saya ke Bang Rey, silakan disimpulkan apa yang bisa didapatkan oleh publik dari sidang nanti. Singkat aja Bang Rey. Pertama adalah saya kira kita memberi apresiasi kepada Bung Roy dan Bung Tipa. Yang sejauh ini tetap pada pendirian mereka. Meskipun banyak orang tiba-tiba yang mulai satu persatu ya apa namanya menyatakan tidak ingin meneruskan. Oke. Kira-kira gitu. Yang kedua sejauh ini kita juga mendengar komitmen mereka untuk tidak melakukan restoratif justice. Ya. Itu menurut saya bagus. Itu artinya menunjukkan kepada publik bahwa apa yang mereka sedang perjuangkan ini sesuatu yang mereka yakini dan oleh karena itu mereka nggak mundur dan itulah pelajaran pentingnya.
Nah, oleh karena itulah kita berharap kepada Pak Jokowi juga menghargai upaya mereka. Karena lagi-lagi seperti yang disebutkan, ini bukan persoalan Pak Jokowi, tapi ini persoalan bangsa ini berkaitan dengan apakah seorang pemimpin itu jujur atau tidak jujur pada syarat administratif ketika ia hendak berkuasa di Republik ini. Dan itu poin pentingnya tuh. Dan oleh karena itulah, ini menjadi poin penting yang lain itu yang perlu kita sampaikan adalah ke depan orang jangan main-main dengan administrasinya. Sebab dengan situasi yang seperti sekarang ini, siapapun bisa diselidiki tentang keaslian status dari administrasinya. Dan yang keempat, dan ini yang paling penting, mengutip pernyataan Pak Prabowo, jangan jadikan hukum sebagai balas dendam politik. Oke, jangan jadikan hukum sebagai balas dendam politik. Silakan jawab Pak Arianto. Singkat aja Pak. Ya, saya sih gini ya. Ini betul-betul bola liar betul. Kita berdiskusi tapi tidak jelas fokusnya apa. Saya hanya berharap mudah-mudahan kasus ini ya terus langsung jalan, yang di peradilan cepat selesai, biar publik tahu mana yang betul sih. Dari sana apa mengaku dirinya benar, apakah dari sini mengaku benar. Nanti lewat persidangan yang terbuka, fair, kita akan tahu. Dan keterbelahan mudah-mudahan akan berhenti. Oke, baik. Kita berharap bersama persidangan menutup bola liar. Saya masih Tarigan pamit. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih semuanya. Bye.